Sejak pandemi 2020 yang lalu, banyak sekolah, kampus, kantor yang menerapkan sistem remote working atau work from home. Tentunya ada suka dan duka dari sistem remote working tersebut. Di video kali ini saya akan share tentang suka dan duka remote working atau work from home. Kalau ada yang pernah ngalami atau yang nggak setuju, silahkan tulis di komentar ya. Yang pertama yaitu no drama dan kelebayan lainnya dari teman kantor. Dengan remote working atau work from home, kita nggak perlu langsung ketemu dengan teman kerja kita atau teman kampus yang ya diakui atau enggak lebih banyak dramanya daripada inti permasalahan atau inti yang diomongin. Dengan sistem remote working, kita langsung saja efektif ya. Dapat tugas apa, harus mengerjakan apa, dan harus dikumpulkan paling lambat jam berapa. Tanpa perlu mendengarkan atau melihat kelebayan atau drama dari rekan kerja atau teman kampus, teman sekolah, dan yang lainnya. Jadi kita bisa to the point dan selesaikan apa yang penting. Yang kedua, nggak perlu ribet PP ke kantor atau sekolah atau kampus. Ya, bahkan kita juga nggak perlu ribet untuk mandi, karena nggak bakal ada yang tahu kita sudah mandi atau belum ya. Yang penting kita nongol di kamera, tugas kita kumpulkan, beres. Dan itu juga nyambung dengan yang nomor 3, yaitu lembur lebih nyaman. Karena apa? Karena setelah kita lembur, kita nggak perlu perjalanan pulang dari kantor ke rumah kita. Kita tinggal tutup laptop dan tidur karena kita dari awal juga sudah berada di kamar atau di rumah kita. Tapi sebenarnya meskipun namanya work from home, kita nggak harus kerja dari rumah. Karena yang nomor 4 yaitu kita bisa kerja di mana saja. Mau di kafe, mau sambil makan, sambil jalan-jalan, sambil apapun, yang penting kita bisa nyaman dan bisa kerja, beres. Dan yang nomor 5 adalah nggak kerasa kerja. Maksud saya di sini karena kita kan menerima tugas langsung dari komputer ya, langsung dari email, dari WhatsApp, dari telepon atau yang lainnya. Artinya kita nggak ketemu langsung dengan atasan atau bos kita atau dosen kalau kampus ya. Jadi sepertinya kita hanya diminta tolong oleh teman, tetapi kita dibayar. Jadi kadang memang nggak kerasa kerja ya, karena tiba-tiba ada SMS atau WA atau email disuruh ngerjakan ini, dan kita harus tinggal kerjakan saja dan beres. Tanpa kita harus berhadapan langsung dengan bos kita atau dosen kita. Tetapi di balik itu juga ada dukanya loh. Yang pertama adalah nggak ada ikatan emosional antar tim. Masih ingat nggak sih ketika kita dulu belum ada remote working, setiap kali jam istirahat kerja atau jam pulang kerja, kita biasanya sering hangout bareng teman-teman kerja atau teman kampus. Jadi kita bisa lebih ada ikatan emosional gitu. Karena ketika kita hangout, kita nggak hanya ngomongin kerjaan, tapi kita juga ngomongin urusan-urusan pribadi kita, curhat, sehingga kita bisa saling mengerti satu sama lain dan terjalinlah ikatan emosional antar tim kita. Ketika remote working ini, karena kita jarang ketemu, paling-paling kita hanya bisa chattingan atau teleponan dan itu nggak bisa ketemu langsung. Kalaupun ketemu langsung itu sangat terbatas sekali. Jadi itu adalah duka yang pertama karena nggak ada ikatan emosional antar tim. Yang kedua adalah nggak ngerti kondisi real perusahaan kita. Artinya begini, ketika kita bekerja dari kantor atau bekerja di kampus atau belajar di kampus ya atau sekolah, itu kan kita benar-benar ngerti keadaan fisik dari perusahaan atau kampus atau sekolah kita. Contoh gampangnya nih, ada yang bocor atau enggak, lagi bangun gedung baru atau enggak, pintunya ada yang rusak atau enggak, sehingga kita tahu kondisi real perusahaan, sekolah atau kampus kita. Tetapi dengan sistem remote working ini, karena kita tidak perlu ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus, jadi kita nggak bisa ngerti kondisi real perusahaan, kampus atau sekolah kita. Ekstrimnya nih, jika sekolah, kampus atau kantor kita ini ambruk atau nggak ada atau dibubarin, kita nggak ngerti. Dan yang nomor 3 adalah kita nggak ngerti posisi real kita di perusahaan, kantor atau kampus kita. Maksud saya begini, jadi kita kan biasanya kalau kerja dari kantor atau dari sekolah atau dari kampus, kita kan ketemu langsung ya dengan atasan kita, dengan dosen kita, dengan teman kita, sehingga kita ngerti, misalkan nih, nilai kita itu nomor berapa tertinggi di kelas, pekerjaan kita lebih cepat selesai atau enggak dibandingkan yang lainnya, dan perlakuan dosen, guru, atau atasan kita ke kita itu bisa kita lihat langsung jika kita bekerja dari kantor, kampus, atau sekolahan. Kalau dengan sistem remote working, kita paling hanya bisa melihat respon dari atasan atau dosen kita dari message atau pesan, dan kita tidak tahu ekspresi atasan kita atau dosen kita ketika mengetik hal itu. Yang keempat adalah kita nggak bisa ngatur timing. Maksud saya di sini karena nggak ngerti kondisi real tim kita, misalkan ada yang sakit dan lain-lain ya. Kadang-kadang kalau kita ada tugas yang harus dikerjakan dalam satu tim, kita pasti harus saling bergantung ya dengan tim kita yang lainnya. Dan karena kita tidak ketemu setiap hari, kita tidak tahu kondisi real tim kita yang lain. Misalkan ada yang kondisinya kurang baik, ada yang sakit, ada yang belum bangun, dan lain-lain ya. Sehingga timing kita untuk mengatur pekerjaan itu kadang-kadang bisa amburadul. Beda dengan pekerjaan yang bisa kita kerjakan sendiri. Yang nomor 5 adalah kita tergantung dengan gadget dan koneksi internet. Pernah nggak sih gagal mengirim tugas hanya karena kondisi internet yang lemot, atau baterai HP kita habis, atau tiba-tiba HP kita rusak, atau gangguan yang lainnya seputar gadget dan koneksi internet?
Kalau kita bekerja langsung di kantor atau di kampus, kita bisa langsung menyerahkan tugas kita ke atasan atau dosen kita. Sedangkan dengan remote working, kita tergantung sepenuhnya dengan gadget dan koneksi internet. Sehingga itu juga bisa jadi ketidaknyamanan kita dalam remote working atau work from home. Dan yang terakhir adalah nggak kerasa kerja. Loh, tadi nggak kerasa kerja masuk ke sukanya, sekarang masuk ke dukanya. Betul. Maksud saya di sini nggak kerasa kerja adalah nggak ada self-fulfillment-nya, atau nggak ada pemenuhan diri, atau nggak ada ngerasa meraih sebuah pencapaian dalam sebuah karir kita ya. Karena kondisi real kita atau fisik kita hanya bangun tidur, buka laptop, buka HP, ketik sini, ketik sana, kirim sini, dan seperti itu. Minim sekali hal-hal seperti diskusi, negosiasi, dan yang lainnya yang melibatkan tatap muka langsung baik dengan atasan, teman kerja, atau yang lainnya. Sehingga nggak kerasa kerja di sini saya masukkan ke dalam dukanya, bukan sukanya. Tapi so far saya sangat bersyukur sekali. Bagaimana dengan Anda? Ada pengalaman yang lain? Jangan lupa tulis di komentar ya. Saya Aditya, selamat bekerja dan sampai jumpa di video selanjutnya.